Mantap selalu. Kita jumpa kembali, tak henti-henti, terus saya hadir di tengah-tengah media sosial Anda. Anda lihat wajah saya tiap hari, bahkan setiap muncul ya. Itulah dia, sahabat Dapur Nusantara, selalu memberikan kreasi-kreasi terbaru di dalam masakan-masakan untuk Anda hidangkan di tengah-tengah keluarga tercinta Anda. Pemirsa, jangan lupa ya, biasa permintaan saya mohon maaf terlebih dahulu kalau saya sering minta mohon bantu. Kali ini saya minta bantu kembali, mohon subscribe channel kami, yaitu Sahabat Dapur Nusantara, dan jangan lupa pencet loncengnya ya. Oke, baik pemirsa, mau makan apa hari ini? Saya ingin menyediakan satu makanan namanya bistik sapi, bukan mistik ya, bistik. Oke, pemirsa, apa sih bahan-bahan yang perlu kita persiapkan? Langsung ya, jangan tunggu-tunggu. Bahan yang kita persiapkan yaitu saya menggunakan daging sapi khas luar. Nah pemirsa, kalau di rumah mau menggunakan khas daging sapi khas dalam lebih baik ya. Sudah saya potong tipis-tipis. Nah tipis-tipis ya pemirsa ya. Jadi kalau kita beli kita potong aja sesuai selera, tapi jangan terlalu tebal-tebal. Oke, kemudian bahan atau bumbu halus yang kita perlukan yaitu bawang putih, kemudian bawang merah, pala akan dihancurkan. Ini pala harus dihancurkan ya, dibikin bubuk. Kemudian sejumlah lada. Kemudian nanti setelah bumbu halus ini dihancurkan, kita akan tumis bersama-sama dengan sejumlah bawang bombay yang sudah saya iris halus-halus seperti ini ya pemirsa. Nah, sayur pendukung daripada bistik ini saya menggunakan brokoli yang sudah saya rebus, jangan lama-lama. Jadi air mendidih saya rendam sebentar, saya angkat ya, nanti dia lodoh. Nah, kemudian wortel saya potong panjang-panjang seperti korek api, kemudian saya rebus. Kentang saya potong memanjang ya, kemudian saya goreng. Nah, ini sudah digoreng, sudah direbus semua ya, sudah jadi. Nah, ini pemirsa saus daripada bistik ya. Saus daripada bistik ini terdiri dari kecap manis, saus tiram, kecap asin, saus tomat ya. Jadi ada 4 jenis campuran ada di dalam mangkok ini ya. Kemudian bahan kering yang lain yaitu terdiri dari apa? Gula pasir, penyedap rasa, garam. Nah, kemudian air 1200 saya gunakan untuk mempresto daging ini selama 40 menit. Tapi kalau saudara di rumah tidak punya presto, bisa digodok lebih kurang 2,5 jam atau 2 jam. Jadi airnya dimasukkan, setelah kering masukkan lagi ya sampai dia empuk. Nah, kalau presto cukup sekali saja 40 menit. Oke, dan minyak yang saya gunakan untuk menumis yaitu 3 sendok makan ya. Oke, sekarang saya akan langsung proses. Pertama-tama yang kita proses yaitu dagingnya saya akan masukkan ke dalam panci presto dan akan saya presto ya. Nah pemirsa, masuk semua daging. Oke, gampang kan pemirsa. Nah kita godok ya selama 40 menit. Oke. Ya, pemirsa, sambil menunggu daging ini empuk di presto ya, saya akan menghaluskan bumbu halus. Terdiri dari bumbu halus yaitu akan saya haluskan lada, kemudian pala, bawang putih dan bawang merah ya. Nah, pemirsa, saya jus dan menghasilkan bumbu halus seperti ini ya. Bawang merah, bawang putih, lada dan pala ada di dalam ini ya. Nah, seperti ini. Jadi sekarang tahap kita yaitu akan menumis bumbu halus dulu. Yang akan saya tumis yaitu mulai dari daun bombay, kemudian saya masukkan bumbu halus ini.
Nah pemirsa, saya masukkan 3 sendok makan minyak sayur. Nah, apa dulu? Kita tumis dulu bawang bombay dulu ya, sampai dia layu. Baru kita masuk bumbu halus yaitu bawang merah dan bawang putih. Ini dia mantep pemirsa ya. Nah, presto ini juga sudah mateng. Saya sisihkan dulu, ada di dalam dagingnya ya. Nah, seperti ini. Nah, tinggal kita akan masukkan ke dalam wajan ini ya, setelah nanti bumbu semua harum dan layu ya. Nah pemirsa, bawang bombaynya sudah mulai layu, sudah mengeluarkan harum. Saya masukkan bawang merah, bawang putih bersama pala yang sudah kita haluskan ya, seperti ini, lada yang ada di dalam ini. Nah, kita tumis sampai betul-betul dia harum dan berubah seperti warna kuning ya. Nah, seperti ini ya, bumbunya sudah mulai kuning. Nah, harum. Nah, ya, kita masukkan semua daging yang ada. Nah, yang sudah kita tumis ya, dagingnya dulu, nanti kaldunya terakhir. Kaldunya terakhir ya, daging yang ada kita masuk. Ini pemirsa. Nah, wih, harumnya ya. Waduh, ini pemirsa, semua daging kita masuk ya ke dalam panci tumisan ini, wajan tumisan ini ya. Kita keluarkan dari presto. Dagingnya sudah empuk ya. Nah, seperti ini. Oke, airnya terakhir. Ini saya aduk dulu. Wih, harum luar biasa bistik kita ya. Dagingnya aja waktu gongseng ini kita tumis ini berasanya sudah empuk ya. Nah, kemudian apa yang kita lakukan? Saya masukkan semua bumbu yang sudah saya campur ya. Nah, saus yang sudah saya campur jadi satu, saya masuk semua. Bersama-sama kita godok sebentar ya, kita tumis. Sebentar lagi masakan kita akan selesai. Nah, seperti ini pemirsa. Kemudian apa? Kita masuk penyedap. Garam masuk setengah dulu ya pemirsa ya. Karena tiap-tiap merek garam berbeda. Kedua, citra rasa kita masing-masing berbeda tingkat keasinan. Nah, nanti kita tes rasa. Gula saya masuk semua. Nanti pemirsa kalau ada kurang manis atau kurang asam bisa ditambah ya. Nah, sesuai selera. Ini saya aduk dulu. Nah, pemirsa, wih, ini benar-benar ya. Waduh, ini kita aduk dulu, rata dulu. Ini namanya bistik ya. Nah, apa yang kita lakukan? Kaldu yang ada kita masuk semua. Tapi lihat pemirsa, kalau di sana masih jumlahnya banyak, jangan masuk semua ya. Kita godok sampai dia kering ya. Nah, seperti ini pemirsa. Aduh, bistik kita sebentar jadi ya. Oke, nah kita akan godok sampai kering. Wanginya sudah kering ya. Bumbu ini saya tes rasa. Harus saya masuk semua garamnya. Nah, pemirsa nanti di rumah bisa dites lagi ya. Kalau memang kurang manis, tingkat asam ataupun saus tomatnya kurang berasa, orang yang suka makan steak luar negeri, nah dia bisa tambah tomat lagi ya. Tapi bagi saya ini citra rasanya sudah pas. Tapi pemirsa di rumah bisa ditambah saus tomatnya, bisa tambah garamnya, ataupun sedikit tambah kecap manis ya. Nah, saya coba lagi ya. Sangat indah sekali ini. Ini bistiknya Bu. Ini bistiknya juga menjadi tempat kesukaan bagi para langganan kami ya. Mantep. Nah, kalau ingin rasa lebih citra lebih enak, bisa ditambah di atas ditabur dengan lada hitam ya, lada hitam yang agak kasar ditabur sedikit, itu juga bisa menimbulkan citra rasa aroma yang agak sedikit masuk tis ke Eropa ya. Sudah kering ya, saya akan tatah ke piring. Nah, sekarang sudah kering. Oke, saya matikan. Nah pemirsa ya, sayur-sayur ini sudah saya tata ya, brokoli, wortel sudah saya rebus, dan kentang sudah saya goreng. Nah, bistik yang sudah saya tumis sudah kering, kita taruh di tengah-tengah pemirsa. Ini tidak hanya cantik penataannya, tentu rasanya yang paling penting ya Bu, Pak penggiat hobi. Nah, seperti ini
memasak kita ya. Ini bistik kita, ini bistik yang luar biasa ya. Bukan bistik abal-abalan, tapi dengan citra rasa hotel berbintang ya. Pemirsa, bistik sapi Nusantara kita sudah selesai. Dan inilah hasil penataan yang kita tata di atas piring saji ini. Cantik kan pemirsa? Tidak hanya cantik, terlebih puncak daripada segala proses ini adalah uji coba ya. Semua bumbu sudah oke, penataan sudah oke, cara masak sudah oke. Taste-nya, kalau taste-nya nggak enak ya percuma, gugur semua. Oleh karena itu ya, setiap masakan yang kami masak melalui Sahabat Dapur Nusantara selalu kami uji coba, baik untuk kualitas maupun citra rasa dari makanan itu tersebut. Terutama yaitu bistik sapi ini ya, Nusantara yang akan kucoba ya. Dan perlu diketahui bahwa masakan ini bukanlah pertama kali kami uji coba ketika channel ini ditayangkan, tapi sudah berkali-kali melalui acara di dalam kami memasak untuk keluarga, untuk acara resmi maupun dalam restoran. Pemirsa, ini bistik pemirsa, saya akan coba ya dengan saus tomatnya yang saya beri agak sedikit banyak ya, dicampur dengan lada ya, kemudian saus tiram akan menimbulkan sebuah citra rasa bistik ke arah Eropa. Nah, jadi anak zaman now pastikan suka. Saya akan coba dengan perpaduan kentang. Ini benar-benar dagingnya empuk ya, dipadu dengan saus daripada bistik ini sehingga terasa sedikit ke arah Eropa, yaitu seperti kita makan steak barbecue ya, sedikit ke arah itu, tapi ini luar biasa. Dan dipadukan dengan buah pala yang berasa ya, sehingga menimbulkan aroma ini enak sekali. Aduh, pemirsa, saya coba. Dengan tadi dengan kentang, sekarang dengan wortel. Si pemirsa lihat ya, saya akan coba. Masakan untuk keluarga di rumah, terasa saya ada menikmati makanan di hotel berbintang 5. Manis asamnya dapat ya, yang ditimbulkan oleh rasa kecap manis sama saus tomatnya. Enak sekali. Bistik ini pemirsa saya referensi, saya dengan padu dengan kembang kol, brokoli. Baik pemirsa, tayangan kita untuk bistik sapi ini telah selesai, dan kita akan kembali dan berjumpa dalam acara menu dan penganan yang lebih menarik dan lebih lezat dan lebih kreatif dan inovasi yang akan kami tampilkan ke channel Anda setiap hari. Jangan lewatkan, baca terus, dan jangan lupa lihat terus. Kami akan berikan informasi ruang bisnis sebentar makanan, bahkan menjadi tempat konsultasi. Dan sebentar lagi kami akan mengadakan food street berbagai macam kota untuk melihat dan cara memasak di daerah-daerah itu langsung secara tradisional. Dan jumpa luar biasa, dahsyat. Bye.